agharra mahjalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menunggang, mengendarai hewan kendaraan. Nabi mengendarai apa yang mungkin untuk dikendarai Nabi. Nabi mengendarai onta, al-jamal, onta kendaraan Nabi. Marratan, terkadang. Walahu minal ibili salasun. Nabi memiliki onta sebagai hewan tunggangan kendaraan Nabi ada 3. Jadi Nabi berisi kendaraan berupa tunggangan dari onta 3 ekor. Yuqalu laha al-qaswa wal jada'a wal abba. 3 ekor onta sebagai tunggangan Nabi masing-masing memiliki nama. Jadi memang kebiasaan orang Arab, hewan itu diberi nama. Jadi Nabi punya tunggangan, onta dikasih nama oleh Nabi. Yang pertama namanya Kaswa, yang kedua Jada'a, yang ketiga Abba. Jadi Nabi mengendarai unta itu 3 ekor unta itu yang mana kira-kira ikan Nabi kendarai, Nabi kendarai, yang memungkinkan dikendarai. 3 ekor punya unta, hewan kendaraan. Wal farasa marratan ukhra, terkadang juga Nabi mengendarai kuda. Jadi hewan kendaraan Nabi kuda. Walahu minal khairi 'ashra. Nabi memiliki 10 tunggangan kuda. Jadi banyak Nabi memiliki tunggangan, hewan tunggangan. Kuda 10 ekor. As-sakab, yang pertama Nabi beri nama dengan sakab. Jadi kuda dinamai Nabi dengan sakab. Wa kana adhaba agharra mahjalan. Kuda yang dinamai oleh Nabi dengan nama sakab ini warnanya hitam pekat, punya tanda putih di dahinya dan putih di 4 kakinya. Jadi mantap kudanya, hitam pekat, di dahinya warna putih, kemudian di 4 kakinya ada warna putih juga. Ini memang kuda-kuda mahal kan? Hitam pekat, di dahi putih, 4 kaki ada warna putih. Diberi Nabi nama dengan sakab. As-sakbu ya, sakab. Was-sajatu, dan kedua kuda diberi nama oleh Nabi dengan nama sajad. Wal murtajis, ketiga kuda Nabi diberi nama dengan nama murtajis. Wa kana ashqar. Nah, kuda Nabi yang bernama murtajis ini warnanya merah kekuning-kuningan. Kalau bahasa kitanya apa? Pirang. Kudanya berwarna pirang, dinamai oleh Nabi dengan nama murtajis. Walizar, kemudian berikutnya diberi nama dengan nama lizar. Wal khafifu wal darabu wal wurud wal sarmu wal mulawih wal bahar. Nah, ini nama-nama kuda Nabi. Jadi Nabi punya kuda sebagai hewan kendaraan Nabi ada 10. Masing-masing 10 ekor kuda itu dikasih nama oleh Nabi. Kendaraan saja. Wal baghlata marratan ukhra. Dan terkadang juga Nabi mengendarai baghal. Bighal ini Pak peranakan kuda dan himar. Jadi kuda dan himar itu dikawinkan, maka anaknya baghal, lebih besar daripada himar, agak lebih kecil dari kuda. Jadi peranakan antara kuda dan himar apa aja kita kawin silang, anaknya itu bighal. Kalau orang di kampung Badari
Itik benar dikawinkan lawan itik jebur. Beranak seratik ngarannya. Jadi itik benar lawan itik jebur anaknya seratik. Jadi bawal ini persilangan antara kuda dengan himar. Nah, Nabi juga punya hewan tunggangan bilal. Walahu minal bilal sittun. Nabi memiliki hewan tunggangan berupa bilal itu ada 6 ekor. Duldul wa fiddah wa ailah. Nah, masing-masing dinamai oleh Nabi. Ada namanya duldul atau himar bilal tunggangan Nabi. Kemudian ada yang dinamai oleh Nabi dengan fiddah. Ada lagi yang dinamai oleh Nabi dengan ailah. Itu nama-nama bilal Nabi. Wa ukhra ahdaha lahu Isra. Kemudian berikutnya yang lain lagi ada bilal itu hadiah dari Kisra, penguasa Kisra Persia. Jadi ada sebuah raja Kisra berhadiah dengan Nabi, yaitu seekor bilal, bagal itu. Wa ukhra min dumatil jannah. Kemudian ada 1 ekor bilal lagi Nabi dapatkan itu dalam pembagian harta rampasan perang di Dumatul Jandal. Wa ukhra ahdaha lahu ashabatu Malikul Habasyah. Kemudian yang 1 lagi itu Nabi dapat hadiah dari seorang raja Habasyah, yaitu Ashamah. Nah, jadi bilal, kendaraan Nabi berupa bilal itu 6 ekor. Masing-masing diberi Nabi nama. Jadi salah satu dari 6 ekor bilal itu hadiah dari Raja Habasyah, atau kita sebut sekarang Ethiopia. Namanya Ashamah. Jadi pada masa awal-awal Islam, kurang lebih tahun ke-5 Hijrah, tahun ke-5 kenabian, ya, bukan Hijrah, tahun ke-5 kenabian, kaum muslimin ketika itu di Mekah itu serba salah, beribadah disembunyikan. Tidak usahkan ibadah, iman aja disembunyikan. Tahu orang kafir Quraisy ditangkap, disakiti, disiksa, dipaksa untuk kembali kepada agama nenek moyang. Jadi serba salah, hidup tidak tenang di Mekah, beribadah ketika. Akhirnya ketika itu diperintahkan Nabi hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Jadi ada 2 gelombang, 2 rombongan. Rombongan pertama berangkat itu dikepalai oleh Utsman bin Affan. Kemudian gelombang kedua dikepalai oleh paman Nabi Sayyidina Abbas. Jadi dari Mekah menjelang Betis, meninggikan berkendaraan. Kalau seandainya berkendaraan ketahuan orang kafir Quraisy, tangkap, dibully. Dipulihkan ke Mekah. Jadi memang kafir Quraisy pada masa Nabi itu dia sombong, dia dengki, dia kita apa namanya? Egois. Orang beribadah di Mekah disariki, orang keluar di Mekah ada berikan juga. Itu tuh orang kafir Quraisy. Jadi para sahabat itu hijrah ke Habasyah. Itu perjalanan yang ditempuh itu berminggu-minggu sampai berpuluh-puluh hari. Jalan betis dari Mekah ke Habasyah. Yang dibawa banyak iman dan dibawa. Yaitu para sahabat Nabi dahulu. Nah, iman lah, menjaga keimanan. Karena di Mekah ada apa aja? Orang-orang kafir Quraisy itu bila tahu ada yang beriman, tangkapnya. Yang mana budak yang lemah-lemah siksanya. Bahkan ada 1-2 yang mati disiksa karena mempertahankan iman di Mekah. Akhirnya hijrah ke Habasyah.
Nah, jadi di Habsyah itu seorang raja yang bernama Ashamah, Raja Habsyah. Nabi memerintahkan para sahabat awal-awal mula hijrah ke Habsyah karena Raja Habsyah dan rakyatnya ketika itu percaya dengan ajaran Nabi Isa. Jadi sumber sama, mengesahkan Allah, tapi mereka masih mengikuti ajaran Nabi Isa, bukan nyembah Nabi Isa, ikut dengan kitab Taurat ajaran Nabi Isa. Jadi bersama dengan agama Islam, sumbernya sama, intinya mengisahkan Allah. Nah, Nabi suruh ke sana, yang pada akhirnya ketika Nabi sudah di Madinah, Islam mulai tersebar luas, dikirimlah surat ajakan masuk Islam. Di antaranya ya Raja Habsyah Ashamah. Ketika Nabi mengajak masuk Islam Ashamah, Raja Habsyah. Bahkan ketika Ashamah ini wafat, Nabi ada di Madinah. Diwahyukan oleh Allah bahwasanya Raja Habsyah Ashamah di tempatnya meninggal dunia. Maka Nabi serukan di Madinah kepada para jamaah sahabat untuk sembahyang gaib. Disitulah syariat sembahyang gaib. Di Madinah Nabi sembahyang gaib dibayangkan Ashamah, Raja Habsyah, Ethiopia kita sekarang. Nah, jadi ketika itu Ashamah ini memberi hadiah hewan tunggangan berupa bagal atau bigal ya kita. Wa marratan yarkabu sallallahu alaihi wasallam himaran ba'dul muluki wa huwa al-muqawqis ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahda. Dan terkadang juga Nabi mengendarai himar, yang mana himar ini hadiah dari sebahagian raja-raja kepada Nabi. Di antaranya adalah Muqawqis. Muqawqis ini hakim Misra, hakim atau penguasa Mesir, berhadiah kepada Nabi himar sebagai hewan tunggangan. Walahu minal hamiri salasah yuqalu laha Ufair minal Muqawqis wa Ya'fur ahdaha lahu Farwa wasalisu min Sa'd bin Ubadah. Nabi memiliki hewan tunggangan berupa himar, itu ada 3 ekor. Pertama Nabi beri nama dengan nama Ufair. Jadi himar itu dikasih nama dengan nama Ufair. Nah, Ufair ini himar hadiah dari penguasa Mesir yaitu Muqawqis. Wa Ya'fur. Dan kedua ada himar Nabi kasih nama dengan nama Ya'fur. Ini hadiah dari Farwah. Farwah ini pemimpin suku Arab. Pemimpin suku Arab yang ada di wilayah Mu'an yang dikuasai oleh orang Romawi ketika itu. Ketika dalam kekuasaan orang Romawi, ketua atau pemimpin suku Arab Farwah ini dijadikan oleh orang Romawi sebagai gubernur. Nah, jadi ketika penyebaran Islam, Farwah ini memberi hadiah kepada Nabi seekor himar, kendaraan. Maka Nabi beri nama dengan nama Ya'fur. Kemudian yang ketiga, himar hadiah dari Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini pemimpin tertinggi suku Khazraj yang ada di Madinah ketika itu. Jadi hadiah-hadiah. Fataratan yarkabuhu wahdahu wa taratan ukhra ma'a ghairi.
Terkadang Nabi mengendarai hewan kendaraan itu surangan, terkadang bebuncingan, beguncing. Awan sahabat disuruh menikung, Nabi di belakang. Nah, jadi kendaraan binatang-binatang tunggangan Nabi itu terkadang Nabi surangan mengendarai, terkadang bawa kawan. Jadi Nabi yang membonceng, kadang Nabi ada yang membonceng. Nabi bukan membonceng, jadi sahabat disuruh nyetir, membawa, Nabi di belakang. Wa dzalika min kamali tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam ma'a qudratihi ala rukubil farsi wal bagri wal naqati. Itu semua dilakukan oleh Nabi menunjukkan kesempurnaan sifat tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi mampu saja hendak mengendarai kuda surangan, bighal surangan, onta surangan, himar surangan, tapi kadang Nabi bawa kawan, sahabat yang nyetir, Nabi berkuncing. Nah, ini menunjukkannya kesempurnaan sifat tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dilihat ini, hewan kendaraan Nabi banyak. Onta 3, hewan kendaraan Nabi ini. Onta 3, kuda 10, bighal 6, himar 3. Ya, kalau ibarat kita ini mungkin ada mobil 3, Honda 6, sepeda 8, itu lah. Pokoknya mau BIC itu mau buat Nabi ngarang nih. Ada BIC 3 mobil ngarang nih, sih gue sunting ngarang. Honda 4 ngarang nih juga. Sepeda 8 ngarang nih kalau 8-nya. Jadi banyak BIC tunggangan lah kendaraan. Karena memang Nabi banyak juga. Dan semua kendaraan Nabi itu Nabi beri nama. Jadi kadang-kadang Nabi surangan membawa, kadang-kadang berbuncingan. Wa taratan yamshi rajilan hafiyan. Nah, terkadang pula Nabi itu berjalan kaki tanpa alas kaki. Jadi biasa aja. Terkadang bawa unta-unta, terkadang himar juga Nabi, terkadang bighal, terkadang kuda, terkadang bekuncingan, terkadang bawa surangan, terkadang berjalan betis. Sudah itu tanpa alas kaki pula. Kalau bersandal, kalau bisa kita nyeker, bisa. Tapi itu tawadhu'nya Nabi. Bukan harus necis terus, tapi biasa aja Nabi. Itu menunjukkan sifat tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'sibu ay yashuddu bi mi'sabin ala batnihi sallallahu alaihi wasallam al-hajara minal ju'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengikat dengan pengikat kayak tali di perutnya Nabi dengan batu. Minal ju' dikarenakan rasa lapar yang dirasakan Nabi. Terkadang Nabi mengikat pinggangnya diikat, kemudian diandaki batu, menggenjal lambung yang kosong karena lapar yang dirasakan oleh Nabi. Zahidan la li ajzin, zahidan la lil ajzi an tadbiri ma la budda minhu fi amril ma'isyah. Hal itu Nabi lakukan karena zuhudnya Nabi, bukan karena Nabi itu lemah mengatur urusan penghidupan. Hari ini nampaknya yang dimakan, esok apanya lagi, esok apa lagi, ini duit hari ini belanja ini, esok ini. Bukan Nabi kada bisa mengatur itu, ada memang zuhud. Jadi rasa lapar yang dirasakan Nabi itu karena sifat zuhudnya Nabi, bukan Nabi karena kada mampu atau kada bisa apa aja kita menghitung perekonomian macam mana belanja. Memang zuhudnya Nabi.
Zuhud itu sekedar, jadi ibarat dunia itu diambilnya sekedar untuk kebutuhan aja. Jangan seandainya hidup aja awak kada makan, kuat kada makan, mungkin kada makan. Dua zuhud tuh. Jadi dunia itu diambilnya sekedarnya, sekedar untuk menyambung ibadah, untuk bertenaga, bisa beribadah, itu lebih zuhud lebih. Jadi terkadang rasa lapar yang dirasakan oleh Nabi itu karena zuhud Nabi. Jadi untuk menahan rasa lapar yang dirasakan itu, diikat Nabi pinggang paruh ini pakai tarik, diganjal dengan batu. Nah ini ilmu ini. Kenapa ujar musannif? Wa inna ma syadda sallallahu alaihi wasallam wasfahul mubaraka bil hajar tahfifan li alamil ju'. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengikat perutnya yang penuh keberkahan. Jadi pertengahan, maksudnya perut Nabi diikat Nabi dengan batu, itu meringankan pedihnya rasa lapar. Li'annal ma'idatal khaliyata minat ta'ami tatlubu hararatuha rutubatil jismi. Karena sesungguhnya lambung yang kosong dari makanan itu akan menyerap panasnya. Lambung yang kosong dari makanan itu akan cairan tubuh. Fayata'allamul insanu bitilkal hararati. Maka ketika itu manusia akan terasa pedih perutnya karena panas lambung kosongnya. Fal hajaru yudabbiruha. Maka batu itu meredam panasnya. Jadi istilahnya ada ini orang aku jangan tahan puasa. Puasa padi di parut tempat ini ikat parut itu ada ganjal betul. Karena memang kalau parut kosong, lambung kosong itu panas dan dia akan menyerap cairan tubuh, lalu lamahan, ujung-ujungnya apa aja? Hidrasi, kekurangan cairan. Nah, jadi cara mengatasinya apa? Pakai batu, ikat ke pinggang, ikat tali, mendaki sumpal batu. Ya sumpal batu itu bisa mendinginkan lambung yang panas. Karena memang lambung kosong itu panas. Kalau dia sudah panas, lalu padi, parut kada nyaman. Pokoknya kada nyaman, pengaruhnya lapar. Jadi cara menahan itu ya pakai batu. Jadi ikat, mendaki batu. Berarti bukan yang lain. Nah ini Nabi caranya. Jadi cara melapar itu caranya. Ada orang begini bertahannya puasa, punya sepuasa cepati parut aja, coba kali ikat parut, ganjal pakai batu, kepamping patinya. Karena Nabi lakukan itu tuh ilmu juga agar kita. Ya mana tahu suatu saat apakah tajampan lawan akan kelaparan. Caranya itu kan untuk ikat parut, ganjal pakai batu. Nah batu itu menahan panasnya rasa lapar. Karena lambung yang kosong dari makanan itu menyerap cairan tubuh. Akhirnya kekurangan cairan lama, sudah lama itu rapat lagi. Nah jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengikat perutnya dengan batu karena lapar yang dirasakan, bukan karena Nabi kada tahu makan apa. Memang sifat zuhud yang dimiliki oleh Nabi. Waqad ayaf'alu dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam qad utiya sallallahu alaihi wasallam mafatihal khazainil ardiyah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu, artinya tahan mengikat perutnya, diganjal dengan batu karena rasa lapar yang dirasakan. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah diberikan kunci-kunci pembendaharaan bumi. Jadi kunci-kunci pembendaharaan bumi itu diberikan kepada Nabi.
kama ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, utitu bimaqalidid dunya ala farsi ablaq alaihi khatifatun sundusun. Ujar Nabi, diberikan kepadaku kunci-kunci dunia di atas kuda belang yang di atasnya ada kain sutra. Wa fi riwayatin utitu bimafatihi khazainil ardi fa wudi'at baina yadayya. Ujar Nabi, diberikan kepadaku kunci-kunci pembendaharaan dunia, maka diletakkan di hadapanku. Artinya mau Nabi itu ada suwi lawas dulu, bukan karena Nabi itu susah lapar itu tuh. Bahkan nantinya gunung Uhud bertawar ke Nabi, kada halusan gunung Uhud jadi emas. Sabijian gunung Uhud jadi emas, bertawar ke Nabi. Nabi kada mampir. Jadi Nabi itu mengikat perutnya, kemudian digenjal dengan batu karena rasa lapar yang dirasakan Nabi, bukan karena Nabi tidak mampu mengurus urusan masalah kehidupan, tapi karena zuhudnya Nabi. Padahal segala kekayaan dunia itu diserahkan ke Nabi, tapi Nabi menolak. Jadi sifat zuhud yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahan berlebar, tahan mengikat parut itu diganjal dengan batu, zuhudnya Nabi. Nah ini sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau jangan sawat beres saja tahan berlebar yang mengikat orang parutnya ada bentuk ada kawan yang melihat seperti kawan. Jadi Nabi dilakukan itu karena zuhudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan gunung Uhud bertawar ke Nabi jadi emas, sebijian gunung Uhud Nabi tolak. Itu karena zuhudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah dalam pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orangnya tawadhu, rendah hati, bukan karena Nabi segan atau berhutang kawan. Nabi tahan berlebar bukan karena kadang awal makan, tapi karena zuhudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا وفهما وحفظا وهداية وتوفيقا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.